untuk penyakit layu aman ataupun 0,0. Di sini saya akan sedikit mereview tentang kualitas buahnya lur ya. Jadi untuk kualitas buah cabai ini sebenarnya kurang. Kendala yang terjadi pada cabai keriting di musim hujan ekstrim seperti saat ini adalah supaya ini air hujan yang berada di daun ini kering dulu, terkena sinar matahari, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat siang kawan ya. Sekarang hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 waktu siang sekitar pukul 9:09. Untuk cuaca di sini seperti ini lur. Kadang panas, kadang mendung seperti ini ya. Dan di sini kemarin itu sekitar pukul 14. Di sini hujan yang sangat lebat lur. Hingga malam hari ya. Nih, saya perlihatkan kondisi tanahnya seperti ini, dan ini perkembangan untuk cabai tanpa mulsanya. Alhamdulillah sejauh ini hingga usia 156 HST untuk penyakit layu aman ataupun 0,0%. Alhamdulillah kawan ya, meskipun tanaman cabai ini diguyur hujan yang begitu lebat ataupun ekstrim, alhamdulillah untuk tingkat penyakit layu 0,0%. Nah, di hari ini di usia 156 HST pasca dilakukan panen kemarin petikan yang ke-9, jadwal saya hari ini akan melakukan penyepraian fungisida secara tunggal untuk mengendalikan berbagai penyakit tanaman kawan ya, baik itu penyakit bercak daun, kemudian patek ataupun antraknosa, dan juga penyakit Phytophthora, dan untuk penyakit tanaman lainnya. Di sini sudah saya globalkan bahwa fungisida yang saya gunakan ini untuk mengendalikan maupun mencegah berbagai penyakit tanaman. Bukan hanya cabai, bisa untuk melon dan tanaman hortikultura lainnya. Seperti ini lur. Alhamdulillah ya. Di sini saya akan sedikit mereview tentang kualitas buahnya lur ya. Jadi untuk kualitas buah cabai ini sebenarnya kurang besar lur. Ini mungkin dalam beberapa minggu ke depan akan saya tambahkan unsur makro seperti fosfat dan kalium. Secara pembungaan dan pembuahan memang ini banyaknya minta ampun kawan ya. Nih kan saya perlihatkan, ini tidak ada yang rontok kawan. Ini tetap dia. Jadi dalam proses pembentukan buah, meskipun di sini hujan yang sangat ekstrim nih lur. Seperti ini untuk kualitas bunga, tuh lihat hingga ranting-ranting atas. Tuh lihat, ini banyak memang untuk kualitas bunga dan buah, hanya saja kekurangannya dari bobot buah yang kurang besar. Seperti itu kawan ya. Nah, di sini sedikit akan saya bahas juga kenapa sih kok nyeprainya siang-siang banget malam tadi. Di sini tuh turun hujan yang sangat lebat sehingga saya nunggu dulu matahari biar sedikit panas. Supaya apa? Supaya ini air hujan yang berada di daun ini kering dulu, terkena sinar matahari, kemudian saya lakukan penyepraian. Apabila kondisi daun ini masih dalam keadaan berembun ataupun berair, kemudian saya spray dengan pestisida, ini kurang gimana ya, kurang optimal kawan hasilnya. Nanti akan ada beberapa racun dari pestisida tersebut menggelosor ataupun ngikut ke bawah
dengan embun ataupun dengan air, seperti itu kawan ya. Dan mungkin ini tanaman seperti ini yang akan saya kendalikan lur ya. Penyakitnya seperti ini, bercak daun nih lur. Ini saya akan mencoba supaya penyakit bercak daun ini tidak merambat hingga ke trubus atas. Ini sedikit berbagi pengalaman juga. Di tahun penanaman 2023 kemarin, ketika trubus atas ini sudah kena penyakit bercak daun, itu saya hampir menyerah lur. Susah banget dikendalikan. Nah, selain penyakit bercak daun juga akan dikendalikan penyakit patek lur ya. Mana ya, ada pokoknya mah yang sudah terserang penyakit patek. Sebentar, akan saya cari dulu kawan ya. Di mana ya? Pokoknya mah ada lur. Di sebelah mana ya? Pokoknya masih untuk penyakit ada, tapi tidak banyak daripada penyakit patek. Nah, ini dia rupanya seperti ini. Daripada penyakit ini menular ke buah yang lainnya, maka di hari ini akan saya kendalikan dengan fungisida khusus, begitu kawan ya, tanpa dicampur dengan insektisida maupun pupuk daun. Baik kawan ya, untuk mempersingkat waktu dan durasi, mungkin akan disegerakan untuk melakukan penyepraian hari ini di usia 156 hari setelah tanam. Nah, mungkin ada sedikit ya hal yang berbeda kawan ya. Biasanya kan saya tanpa menggunakan perekat. Nah, hari ini saya akan menggunakan perekat karena untuk teknik penyepraiannya itu berbeda dan juga terpisah, sehingga untuk perekat ini sangat saya perlukan. Selain perekat, saya aplikasikan untuk fungisida sistemiknya, saya menggunakan bahan aktif Simoksanil 50%. Jangan terfokus kepada merek, tapi yang penting bahan aktifnya sama, seperti itu kawan ya. Kemudian untuk fungisida kontaknya, saya gunakan bahan aktif Chlorothalonil 79%. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini di usia 156 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Oke lur, hayu ranggaskeun untuk meracik pestisidanya ya. Nah, yang pertama kali di sini akan saya larutkan terlebih dahulu perekatnya. Untuk perekat bebas bisa menggunakan dari merek ataupun produk apa saja kawan ya. Di sini untuk pertangkinya, untuk perekat saya gunakan sebanyak 1 tutup saja seperti ini, dan wajib ini harus dilarutkan terlebih dahulu. Nah, perekat itu harus dilarutkan lebih dulu sebelum mengaplikasikan pestisidanya, seperti itu kawan ya. Dan ini dilarutkan seperti ini sampai berbusa seperti ini. Nah, setelah perekat ini sudah 100% larut sempurna, kemudian ini pertama kali ini saya akan mengaplikasikan fungisida sistemiknya bahan aktif Simoksanil. Kemudian untuk takaran dosisnya ini akan saya gunakan dosis tinggi lur, 2 gram per liter sesuai dengan petunjuk pemakaian. Nah, disarankan kepada kawan-kawan itu setiap kali mengaplikasikan fungisida diwajibkan baca aturan pakainya, karena di setiap kemasan pestisida pasti ada anjuran pakainya, baik itu per liternya biasanya mulai dari 0,5 gram hingga 2 gram per liter. Untuk fungisida sistemiknya bahan aktif Simoksanil ini saya gunakan kurang lebih 30 gram. Kalau diukur menggunakan sendok makan, kurang lebih 2 sendok makan. Nih seperti ini lur ya. Nah, kemudian fungisida ini dilarutkan terlebih dahulu. Nah, fungisida yang saya gunakan ini sama-sama berjenisnya jenis apa ya? Jenis WP lur. Istilahnya kalau ininya dalam bentuk tepung ataupun wearable powder. Ada juga yang katanya wettable powder, yaitu mana yang benar lah, yang penting fungisidanya
sama begitu kawan ya. Nih, ini dilarutkan dulu fungisida tepungnya seperti ini. Nah, setelah ini dilarutkanlah ini fungisida kontaknya berbahan aktif klorotalonil 79%. Silakan kawan-kawan mau menggunakan merek apa saja bisa lur ya. Yang penting bahan aktifnya sama. Dan untuk dosis juga sama. Ini akan saya gunakan sekitar 30 gram karena dalam 1 sendok takar ini kurang lebih 30 gram nih lur, seperti ini. Jika sendok makan kurang lebih 2 sendok hingga 2,5 sendok makan lah kurang lebih kawan ya. Nah, ini dilarutkan seperti ini fungisida kontaknya. Ini harus benar-benar 100% larut sempurna lur ya, karena untuk fungisida jenis WP ini kadang sedikit sulit. Kalau ada busa-busa kayak gini, dia suka nempel di atas. Nah, itulah bentuk jenis WP itu seperti itu. Makanya harus benar-benar larut sempurna. Begitu kawan ya. Ini diaduk terus lur. Nah, setelah ini larut sempurna, ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer lur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini larutannya putih susu kawan. Kita lihat efektivitasnya dari edukasi yang saya sampaikan ini, ataupun edukasi yang saya terapkan ini, khusus pemakaian pestisida tanpa dicampur dengan pupuk lainnya. Begitu kawan ya. Nah, seperti ini lur. Alhamdulillah, ini ketika saya mengaplikasikan insektisida secara tunggal, itu hama kutu ataupun hama perusak daunnya itu benar-benar tepat sasaran begitu kawan ya. Sampai blibet lah saya ngomongnya. Ini diisi air full dulu kawan. Nah, semoga saja dari terobosan edukasi yang saya sampaikan untuk kawan-kawan ini benar-benar bisa membawa manfaat untuk kita bersama. Begitu kawan ya. Nah, seperti ini, dan ini diaduk dulu kawan ya. Jangan sampai langsung digunakan dispray. Ini wajib, hal yang wajib. Nah, seperti ini. Diaduk terus. Nah, kemudian ini tinggal dispraykan saja ke masing-masing tanaman. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyepraian hari ini untuk pengendalian penyakit di usia 156 hari setelah tanam. Alhamdulillah kawan, untuk proses penyepraian hari ini di usia 156 HST sudah selesai ya. Dan ini untuk perkembangan terbaru cabai keriting. Alhamdulillah nih lur. Kendala yang terjadi pada cabai keriting di musim hujan ekstrim seperti saat ini adalah banyaknya buah yang busuk. Dan ini yang masih bagus lur,
masih bisa dipanen ya. Nih seperti ini. Kendalanya seperti ini lur. Ini akan saya petik ya. Nih banyak menguning seperti ini, dan akhirnya nih rontok berjatuhan. Bukan rontok sih sebenarnya, ini saya ambilin dari pohonnya kemudian saya buangin ke parit seperti ini. Ya mau bagaimana lagi kawan ya, tugas kita manusia hanyalah berdoa, berikhtiar, dan berusaha sebaik dan semaksimal mungkin. Namun kita harus menyadari bahwa hakikatnya Tuhanlah yang menentukan segalanya. Yang penting tetap semangat kawan ya, jangan pernah mengeluh, karena yakinlah meskipun rizki kita bukan dari hasil panen cabai, yakinlah bahwa Tuhan sudah menyiapkan rizki yang terbaik untuk kita dari arah yang lain. Mungkin seperti itu. Nah, alhamdulillah meskipun di musim hujan ekstrim seperti saat ini, untuk penyakit layu hampir 100% aman lur. Tapi ada untuk cabai rawit sekitar 1 ataupun 2 tanaman saja yang terserang penyakit layu. Entah itu akibat bakteri ataupun fusarium. Begitu kawan ya. Dan seperti ini lur. Alhamdulillah ini meskipun banyak buah yang busuk, tapi untuk kokoh tanamannya itu tegak lur. Jadi aman ya dari penyakit layu. Dan seperti ini nih untuk kondisi cabai rawitnya. Bisa silakan kawan-kawan nilai sendiri kualitas buahnya, kualitas daunnya, trubusnya, dan lain sebagainya. Mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 156 HST untuk pengendalian penyakit tanaman mungkin cukup jelas kawan ya. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Dan apabila juga ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan ya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat, karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di edukasi perawatan bermanfaat berikutnya.